Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyus sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sikidana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Semud dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Saudara-saudara, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ibn Daud alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan keistimewaan Nabi Allah yang sangat kaya raya ini, saudara-saudara. Dalam Al-Quranul Karim terdapat kisah-kisah yang berhubungan dengan peran binatang di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai cerminan kehidupan manusia, bagi sebagian umat Islam, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan semut ini tidak asing lagi bagi mereka, di mana kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam cerita ini untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan daripada semut itu. Katanya, ya Rob, limpahkanlah kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Karuniakan kepada aku hingga boleh mengerjakan amal soleh yang engkau redoi dan masukkan aku dengan rahmahmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 16-19. Nah, menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bertanya kepada seekor semut, wahai semut, berapa banyak engkau memperolehi rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun? Lalu dijawab, sebesar biji gandum, jawabnya. Lalu kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memberi semut sebiji gandum, lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Sulaiman alaihi salam membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun didapatinya si semut hanya memakan sebagian dari biji gandum itu. Mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya? Tanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah, jawab si semut.
dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa dia tidak akan melupakan aku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya sehingga dapat memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah relatif dan terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nabiullah Sulaiman alaihissalam meskipun sangat baik dan kasih, namun yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dalam diri baginda Nabi Sulaiman alaihissalam tersimpan sifat terbatas yang tidak dapat dipisahkan, sementara dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala sifat mutlak dan absolut. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.